besar Engkau Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Pribadi lepas, pribadi keluarga demi keluarga. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas pemeliharaan Tuhan yang begitu cakap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan. Kami boleh bersyukur malam hari ini karena segala kebaikan yang sudah kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengundang Engkau
Hanya Engkau yang layak terima pujian dan syukur kami Tuhan. Allah yang mulia, Allah yang luar biasa dahsyat. Kami akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan, karena kami mengecap segala kebaikan yang asal daripada Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, beri kemuliaan bagi Allah Tuhan. Mari bersama-sama mengucap dan lihat betapa baiknya Tuhan.
kaum umum, dipersilakan. siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan jatuh di tanah hati kita yang paling subur, supaya Tuhan bisa mengolahnya. Oleh sebab itu biarlah hati kita boleh lembut
boleh serendah-rendah bumi, supaya kami siap untuk menjadi bejana-Mu yang akan Engkau bentuk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi di dalam hidup kita, tapi biarlah kita senantiasa boleh pegang satu keselamatan yang asal daripada Tuhan. Dalam segala keadaan, kita tetap memilih Yesus, tetap memandang Yesus saja.
Tuhan Yesus, hamba-Mu di sini berdiri Tuhan di hadapan jemaat-Mu, jemaat GPI Galilea ini Tuhan Yesus. Dan kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan mengerti tentang firman-Mu. Bungkus lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan agar kebenaran-kebenaran firman-Mu yang nampak Tuhan bukan ibu dari diri sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini dalam tangan pengasihan. Amin. Shalom saudara-saudara. Masih percaya Tuhan Yesus ajaib? Amin. Okay. Minggu ini masih di minggu kenaikan Yesus Kristus ya. Kita memperingati, kita diberikan libur oleh pemerintah Indonesia juga ketambahan, maka dengan demikian saya bisa berada di sini lebih lama. Bang Santo juga yang kerjanya jauh bisa berada di Surabaya lebih lama. Kita sangat berterima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan masih dalam lingkup mengenai kenaikan Yesus Kristus. Saat ini sudah namanya bukan lagi kenaikan Isa Al-Masih ya. Per 2024 ini oleh Presiden Republik Indonesia sudah diganti namanya menjadi kenaikan Yesus Kristus dan sudah sah. Ya, kalau sebelumnya namanya kenaikan Isa Al-Masih ya, Nabi Isa itu di tim sebelah ya, kita mengenalnya sebagai Yesus Kristus. Artinya apa? Kita diberikan libur ini khusus kepada orang-orang Kristen untuk merayakan dan bergembira di dalamnya ya, diberikan libur untuk memperingatinya. Maka dengan demikian harusnya kita lebih bersukacita karena di negara ini kita sedemikian dimanja yang sudah diberikan libur, gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan hari ini adalah ketika Tuhan meninggalkan kita. Ya, masih dalam hidup kenaikan Yesus Kristus. Oke. Slide. Ya, tadi yang saya bilang ya, bahwa ini resmi libur ini dari pemerintah sudah diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus, sudah tidak kenal lagi Isa Al-Masih ya. Oke. Nah, kita masuk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini saya mulai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai yang kelima. Mari kita baca bersama-sama dengan bangkit berdiri. 1, 2, 3. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Ya, demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Silakan saudara. Yang mau saya garis bawahi di sini masih dalam minggu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya ingin menyampaikan suatu persepsi yang lain yang mungkin tidak nampak bagi kita selama ini. Oke. Mungkin kita tahunya cuma Tuhan Yesus naik, kemudian kita dijanjikan dengan Roh Kudus. Tetapi kita harus perhatikan baik-baik apa perkataannya. 1. Di ayat yang keempat, Tuhan Yesus sendiri menyatakan kepada murid-muridnya untuk mereka melarang meninggalkan Yerusalem. Diam di tempat, jangan pergi mana-mana dulu. Apa yang dijanjikan? Maka kalau mereka tinggal di situ, maka janji Bapa akan turun. Tinggal diam, janjinya akan turun. Ya, setelah kamu dengar bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa artinya? Slide. Seringkali kita sebagai orang Kristen hanya mendengar, ya, tapi kita tidak memperhatikan. We only hear but we don't listen. Ya kan?
kita mendengar bahwa oh dijanjikan. Nah, namanya manusia ya, kadang-kadang kita itu sudah seringkali dikecewakan sama manusia, ya kan, yang disebut janji-janji palsu. Sehingga sekarang ini apalagi masa kampanye, ya kan, kemarin kan banyak orang pasti, oh saya janjikan ini, nanti kalau saya terpilih janjinya ini gitu ya. Seringkali kita tertipu oleh janji-janji dari manusia itu, sehingga kita tidak lagi menghargai dalam diri kita apa arti sebuah janji, ya. Nah, tapi yang berjanji ini adalah Tuhan. Tuhan bilang tunggu, tinggal aja di Yerusalem, nanti kamu tak kasih Roh Kudus. Ya. Apa yang mau disampaikan sebenarnya? Lanjut. Oke, ya ini kelanjutannya. Padahal Tuhan sendiri yang berfirman seperti itu kepada murid-muridnya. Murid-muridnya itu tahu bahwa Tuhan yang dihadapi ini adalah Tuhan yang habis disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Bahkan memberikan mereka pengalaman yang luar biasa, menjadi saksi bahwa ada orang yang sudah mati hidup kembali. Ya, selama 40 hari kan diberi pengingatan oleh Tuhan Yesus. Oh, ini loh, aku sudah dari kematian, saya bisa bangkit kembali, kan gitu kan. Tetapi lihat, dan Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya ini, tunggu, tak kasih kamu janjiku. Tapi perhatikan apa yang ditanyakan oleh murid-muridnya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Luar biasa ya. Tuhan menjanjikan mau dikasih Roh Kudus. Tetapi yang namanya manusia dari sejak zaman dahulu sampai sekarang sama. Ya, kepinginnya apa yang didahulukan adalah egonya. Tuhan mau nggak kembalikan ini kerajaan, karena bangsa Israel ini sudah mengalami cobaan yang begitu panjang ya. Mereka mengagung-agungkan ketika mereka dalam pimpinan Raja Daud, Salomo, di mana mereka begitu berjaya, yang mereka itu terpuruk negaranya dalam kondisi yang lemah begitu ya. Mereka ingin Tuhan mengembalikan kejayaan, ya itu ego diri sendiri. Seringkali kita kan juga seperti itu kan, sebagai manusia kan. Ya harus kita lihat di sini, bayangkan Tuhan Yesus sendiri yang berjanji mau memberikan Roh Kudus, tinggal diam saja, nggak usah ngapa-ngapain, tak kasih Roh Kudus, diam aja di situ, tak kasih, tenang aja. Tetapi tidak didengarkan. Itu tadi pasalnya. Kadang-kadang kita hanya mendengarkan, tapi kita tidak memperhatikan. Oke, maka Tuhan Yesus menjawab lagi dengan sabarnya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, kalau kita memahaminya agak bingung ya, karena di sini ada engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ya, Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kok ada dua kuasa? Mari kita lihat sebenarnya ini kan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ya. Alkitab bahasa aslinya itu dari bahasa Yunani slide-nya. Oke. Dari bahasa Yunani ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Diklik sekali lagi. Ya, di sini yang membedakan. Satu, yang namanya exousia itu kemilikan dari Tuhan, yaitu kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya itu adalah authority. Ya, otoritas. Otoritasnya itu ada di mana? Otoritasnya itu di tangan Allah Bapa. Manusia itu diberikan apa? You will receive power. Power di sini dynamic, itu artinya power. Jadi beda ya, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia adalah Tuhan punya kuasa memberikan kuasa. Bukan. Tuhan itu yang punya otoritas. Jadi penentu otoritas hidup kita ini Tuhan. Kita diberi kuasa, kekuatan untuk menjalaninya. Tuhan yang punya hidup kita. Kita ini menjalaninya dikasih kekuatan. Kalau kita nggak dikasih kekuatan Tuhan, mustahil kita bisa menjalani hidup kita. Itu bukan. Amin. Oke ya. Dengan demikian, maka slide, wajarkah kita menuntut Tuhan? Kadang-kadang kan kita sebagai manusia seperti itu, dan kita lupa bahwa Tuhan itu yang punya otoritas. Hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Tetapi kan sering kali
kita yang terjadi sama seperti murid-murid tersebut menuntut Tuhan, pulihkanlah kerajaan kami ini, ya kan? Pulihkanlah finansial kami saat ini, pulihkanlah pekerjaan kami saat ini, pulihkanlah hubungan kami dengan keluarga kami saat ini. Kita menuntut tanpa kita bertanya, Tuhan maunya apa? Engkau yang punya otoritas, maunya Tuhan itu seperti itu. Tuhanlah yang punya masa dan waktu, bukan kita. Tugas kita diberikan kekuatan untuk mempercayai itu, ya kan? Bapa itu punya otoritas dan kita diberikan kekuatan untuk menjalani hidup yang diberikan. Kalau saya boleh ambil contoh, ada pemilik perusahaan gitu ya, yang duitnya enak. Kemudian kalau kita bekerja sebagai divisi keuangan, kadang kita diberikan kemampuan untuk bisa mengakses keuangan yang luar biasa itu. Tapi apakah itu milik kita? Bukan. Nah, seperti ini contohnya hubungan kita sama Tuhan seperti itu. Tuhanlah direkturnya itu, yang punya seluruh kekayaannya itu Tuhan. Kita bertugas untuk menjalankannya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini yang bekerja. Kita seringkali menuntut Tuhan, saya nggak mau Tuhan begini. Saya maunya uangnya itu milikku. Ya, nah, itu yang harus kita perhatikan dari kisah ini. Lanjut. Kemudian tadi sudah sampai ayat ke-8 ya, sudah dijanjikan sama Tuhan bahkan kamu akan menjadi saksiku, nggak main-main menjadi saksinya Tuhan ya, ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi yang diminta sama murid-muridnya itu apa? Israel. Kalau dilihat di peta dunia sekarang, Israel itu kecil, saudara-saudara, kecil sekali, nggak ada apa-apanya dibanding Indonesia, kecil sekali Israel itu. Jadi yang ada dalam pemikiran manusia saat itu ya, saya kepinginnya ini, pulihkanlah Israel. Tuhan menjanjikan gak cuma Israel, ya, sampai ke ujung bumi. Nah itu, kadang-kadang kita manusia kita nggak bisa melihat ke depan, tapi yang kita tuntut adalah yang sekarang. Pokoknya Tuhan saya maunya sekarang, tanpa melihat ke depannya seperti apa. Ya kan? Nah, lanjut. Ayat ke-9 ya, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya kan? Ketika mereka menatap ke langit waktu itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Tidak ada Tuhan Yesus saja. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Garis bawah di sini ya, meninggalkan kamu. Tetapi akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik ke surga. Saat ini belum terjadi, saudara-saudara. Tuhan Yesus masih belum datang kembali. Kenapa? Karena ayat 8 ini belum digenapi. Kalau tidak sampai ke ujung bumi, maka Tuhan Yesus akan kembali ke sini. Itu tugas kita untuk menjalankannya, saudara-saudara ya. Oke. Dan ini juga bisa kita lihat ya, betapa indahnya Alkitab itu. Kalau ada yang bilang sekarang kan terkenal sekarang, kemarin sempat heboh dengan Kristen progresif. Oh, Alkitab itu kadang bisa salah. Ada yang pernah saudara ya melihat YouTube-nya sempat bilang kayak gitu. Kebenaran Tuhan itu tidak pernah salah. Bahkan ini ya, kisah para rasul ini sudah tertulis 2000 tahun yang lalu lebih, tapi masih relevan dengan kondisi kita saat ini. Betul kan? Ya. Di sini dikatakan bahwa hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Kadang-kadang dalam hidup ini seringkali kita dapat problema, permasalahan yang begitu peliknya sampai kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Betul bukan? Sering dalam hidup kita segala macam. Oh, pekerjaan lagi susah, kemudian kondisi keuangannya lagi sulit, cicilannya nggak bisa kebayar, belum lagi tiba-tiba anaknya sakit. Ya Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Relevan dan masih relevan juga apa yang kita kerjakan ketika seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Sama kayak murid-murid apa? Cuma melulu. Nah ini kenapa kok ada dua orang ini datang ke situ berpakaian putih ya kan? Datang ke situ. Kenapa kok sampai malaikat yang menegur? Kenapa? Karena murid-murid Yesus pun melulu di situ.
Ketika kita dihadapkan dengan persoalan yang begitu pelik, seringkali kita cuma melongo, melihat ketika pintu itu ditutup di depan kita, kita hanya cuma bisa melihat satu pintu itu tanpa melihat pintu lain yang terbuka di belakang kita. Kita terpaku dengan satu pintu yang tertutup itu. Sama kan? Sama. Jadi Alkitab yang ditulis 2000 tahun yang lalu masih sanggup menjawab semua problema kita pada hari ini. Ya. Jadi, next slide. Ketika pintu ditutup, jangan melulu terpaku dengan satu pintu yang ditutup oleh Tuhan. Memang Tuhan sengaja menutup itu, ya kan? Tuhan meninggalkan, bahasanya di situ kan. Dengan sengaja memang Tuhan terangkat ke surga dan tidak nampak dari pandangan, ya kan? Kadang-kadang memang kita perlu menghadapi problema, permasalahan yang mana seakan-akan Tuhan Yesus meninggalkan kita. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang dan menolong, manusia akan tahu, oh iya, betul sekali, dan bisa menjadi saksi. Itu tadi harapannya, ya. Diberikan permasalahan, diberikan problema yang begitu beratnya. Kalau Tuhan memberikan problema, permasalahan, kalau Tuhan tutup pintu itu, yakinlah bahwa Tuhan juga yang akan sanggup membuka pintu yang lain. Betul saudara? Betul. Amin. Oke. Ketika pintu itu ditutup, maka jangan putus asa, jangan melongo. Kadang-kadang kan seperti itu. Sama saudara-saudara saya juga. Mungkin saudara-saudara di sini tahu, saya kerjanya jauh. Saya orang Surabaya, lahir, hidup, besar di Surabaya, tetapi harus bekerja di Samarinda, Kalimantan Timur. Kalau orang bilang berat, khususnya sudah berkeluarga, apalagi sekarang punya anak, ya, saudara-saudara, sering kali dalam masa hidup saya itu akhir-akhir ini diingatkan oleh saudara-saudara yang lain, sudahlah, cari cara aja, pindah aja ke Surabaya, lebih enak. Kamu kan sudah berkeluarga, punya anak, ya. Sempat saya tergiur oleh itu. Iya, ya, ngapain aku di sini sendirian, saudara? Saya di Samarinda itu tidak punya saudara. Saya sendirian, saudara kandung tidak ada, saudara yang jauh pun tidak ada. Jadi saya hari-hari sendirian. Ya kan? Tergiur sangat. Bahkan ada satu waktu tahun lalu saya sempat mengirimkan surat lamaran ke salah satu rumah sakit cukup terkenal di Surabaya Barat. Memang menunggu cukup lama untuk dijawab. Bahkan direksi manajemennya sudah berkata, ayo Pak Dokter masuk ke kami. Tapi kami nggak mau kalau Pak Dokter keluar tempat lain. Kami sanggup memberikan gaji yang sangat layak pada Dokter Teddy. Tetapi kami tidak mau Dokter Teddy kerja di tempat lain. Bayangkan. Udah kesini aja, kamu tak kasih tempat di sini, jangan kerja tempat lain, tak kasih nominal yang menggiurkan. Ya. Tetapi Tuhan tutup pintu itu, ya kan? Tidak ada kelanjutan, tutup pintu yang di situ. Saya sempat waktu itu berpikir kok kayak begini. Oh enggak. Saya kemudian mendekatkan diri dengan Tuhan, apa sih maksudnya? Kemudian Tuhan berkata kepada saya, kalau Tuhan ini mau bikin kondisimu seperti itu, gak masalah, bisa kok. Tapi ya itu tadi, kamu gak jadi apa-apa. Sedangkan saat ini ada di Samarinda, bisa mengerjakan operasi jantung di situ. Terus kemudian sekarang kamar operasinya bisa berkembang dengan baik. Kemudian kita bisa melayani orang dengan lebih banyak lagi, timnya lebih besar lagi. Itu adalah hal yang mungkin tidak bisa saya dapatkan. Dan Tuhan inginnya saya untuk melayani. Kalau orang kepinginnya seperti yang saya sebutkan tadi, pindah aja ke Surabaya, tidak baik, suami istri jauh-jauhan. Apakah kita tidak menuntut Tuhan? Jadi Tuhan sendiri yang bilang, tenang aja, kamu akan seperti pohon yang berakar di tepi aliran sungai. Masa bilang sungainya sungai Berantas saja Surabaya? Tidak. Sungainya di Samarinda itu Mahakam, jauh lebih besar, arusnya jauh lebih deras daripada Sungai Berantas. Orang masuk ke sana kalau berenangnya nggak jago tenggelam saja. Ya. Maka percayalah Tuhan mau
taruh saudara di tempat manapun itu, kalau memang sudah kehendaknya Tuhan, saudara di situ percayalah pasti akan dicarikan jalan. Amin. Amin. Oke, lanjut ya. Apa yang terjadi dengan rasul-rasul itu? Setelah diingatkan oleh malaikat, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, nurut dengan Tuhan. Ya kan? Padahal nggak tahu apa sih yang mau diperbuat sama Tuhan. Cuma dikasihkan janji. Kalau kita dikasihkan janji sama manusia, mungkin kita kan bertanya-tanya, janji terus artinya ya kan? Nah sama. Itu yang dikerjakan rasul-rasul. Nah, rasul-rasul itu memenuhi janji. Sudah, kita kembali aja ke Yerusalem. Ya kan? Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. 1 hari aja perjalanan. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruangan atas. Oke, perhatikan di sini tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfus, Simon orang Selot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua ayat 14 ya, garis bawahnya, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Ya. Mereka tinggal diam tapi tidak lagi melulu. Mereka tinggal diam menuruti perintah Tuhan, tetapi mereka juga bertekun dalam doa. Ya, jadi kalau ada pintu yang Tuhan tutup di hadapan saudara, jawabannya jelas. Kita bilang, tinggal diam dulu, jangan berbuat aneh. Kadang-kadang kan gitu kita kan, pintu kita ditutup, kita larinya salah. Cari siapa? Cari manusia. Oh, pekerjaan itu ditutup, tak cari orang lain dulu. Sebentar aku perlu menyelamatkan diri. Gereja, kak, kok naik pas aku dapat pekerjaan aku gereja. Seringkali kita kayak gitu, betul apa enggak? Ya kan, kita diberi kesulitan, butuh secara finansial kurang, yang kita cari apa? Aku tak urus bang dulu, aku mau ngali pinjaman apa segala macam. Lupa kita bahwa Tuhan kita itu yang punya apa tadi sebenarnya? Otoritas atas hidup kita. Ya kan, kita sibuk cari pinjaman ke bank, aduh kejepit apa yang pinjam yang dicari tanpa berdoa. Coba ditanya sama Tuhan, Tuhan kalau aku mau pinjam ini kehendak apa? Coba ditanya dulu. Saudara, duduk diam bertekun dalam doa, pasti Tuhan akan kasih jalan. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia, kita kepinginnya instan, cari aja cepat, menurut kita, tidak menurut dengan apa katanya Tuhan. Sebelum pintu itu ditutup, Tuhan sudah kasih janji dulu. Aku mau tinggalkan kamu, tapi tak kasih janji kamu, diam aja di situ, tunggu janjiku. Janji Tuhan itu ya dan amin. Oke. Lanjut slide. Maka dari itu kita harus berdoa kepadanya untuk dapat apa? Menerima janjinya. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak bertekun, kita keluyuran kemana-mana, berharapnya sama manusia, maka jawabannya akan tetap sama kemana-mana. Ya. Coba murid-murid itu, kenapa kok harus sampai disebut di ayat sebelumnya tadi? Ya, ada 11 murid di situ, disebut semua namanya. Menandakan apa? Alkitab ingin menggarisbawahi bahwa mereka tidak ada satupun yang tidak menuruti perintah dari Tuhan. Ya, Tuhan kasih perintah dan ke-11 orang tersebut berkumpul tempat yang sama, bertekun di dalam doa. Tidak ada yang melenceng. Ya, oke. Maka dengan demikian lanjut Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Artinya apa? Kalau kita menuruti perintah Tuhan, walaupun pintu itu ditutup, kita tetap bertekun di dalam doa. Yakinlah saudara-saudara, janjinya pasti akan digenapi. Ya kan? Murid-murid mintanya apa? Mintanya itu tadi, hanya menuruti ego masing-masing, pulihkanlah kami. Ya
Coba kita lihat lanjut. Ya. Kalau murid-murid itu berhenti di permintaan mereka, hanya bangsa Israel yang dipulihkan, kita mungkin di Galilea ini tidak akan bisa merasakan bergereja di sini. Betul. Dari 11 orang yang diperintahkan Tuhan, kejadian kan sampai sini. Kita kalau mau ke Israel itu jauhnya minta naik pesawat. Bayangkan berita mengenai Alkitab, mengenai Yesus bisa sampai ke sini. Kita bisa bergereja, bukankah janjinya digenapi? Kalau murid-murid yang 11 orang itu bilang, Tuhan pulihkanlah bangsa Israel, cuma pulih, ya cuma berapa persen aja dari penduduk dunia, ya kan? Israel itu kecil, sudah berapa sih jumlah penduduknya sekarang? Kecil. Kalau Tuhan hanya memenuhi permintaan dari murid-muridnya, itu hal yang mudah, karena kecil, tapi tidak ada efeknya. Dunia itu sebegitu besar, banyak orang yang perlu diselamatkan kalau bernazaran. Ya kan? Maukah sekarang kita kembali menjadi saksi? Bagaimana caranya? Ya itu tadi. Oke, lanjut slide berikutnya. Ini yang mau saya sampaikan. Beli tim musik untuk naikkan tes. We ask God for Him to change the situation we are in, but we don't realize that God has put us in the situation to change us. Kita seringkali meminta Tuhan untuk mengubah situasi itu. Tuhan ubahkan situasi ini. Tetapi seringkali kita tidak sadar bahwa otoritas itu punyanya Tuhan. Kita tidak tahu hidup kita ke depan seperti apa. Ya kan? Tuhan kepinginnya kita ini berubah dengan diberikannya kondisi yang kita hadapi saat itu ya, saudara. Mungkin sedikit apa yang saya sampaikan ini berguna untuk saudara. Oke. Mengakhiri khotbah ini, izinkan saya kembali memimpin dalam doa. Ya Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Kami sangat berterima kasih kepada-Mu atas segala kekuatan Roh Kudus yang telah Kau berikan atas kami semua. Maafkan kami Bapak, bila kami masih sering tidak menyadari semua pemberian-Mu yang indah, tetapi hanya menuntut agar kehendak kami yang jadi, bukan kehendak-Mu. Kami mohon maaf ya Bapak. Saat ini mungkin ada dan mungkin banyak hamba-hamba-Mu di tempat ini, jemaat gereja ini yang sedang merasa ditinggalkan oleh-Mu Bapak. Mungkin pintu-pintu di depan kami tertutup Bapak, baik pintu pekerjaan, pintu pendidikan, pintu relasi kami dengan keluarga kami, pintu hubungan kami dengan pasangan kami, pintu finansial kami. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, kiranya Engkau yang sanggup dan akan memberi kami kuasa dan kekuatan untuk bangkit kembali, berjuang kembali, tidak berhenti dan meratapi pintu yang tertutup di hadapan kami. Melainkan kami akan bertekun dalam doa kami, memohon dan berserah hanya kepada-Mu. Karena kami tahu janji-Mu adalah ya dan amin. Kami yakin dan percaya Engkau pasti akan membukakan jalan lain yang baik untuk kami, jalan yang terbaik. Pintu-pintu lain akan terbuka untuk kami, pintu-pintu yang telah Kau pulihkan, dan Kau akan memberikan semua yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
beri tempat saya kembalikan. Ada dicurahkan Roh Kudus.
Sehingga kami untuk menemui Tuhan tidak hanya harus pergi ke Israel, tetapi Engkau adalah omnipresent, Engkau adalah maha hadir. Dimanapun kami boleh bertemu Engkau dan tunggu waktu yang tepat buat waktu kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, Engkau berkati pendeta. Semoga Tuhan berkati keluarganya, berkati anaknya, berkati istrinya, berkati Tuhan. Yang boleh Kau jadikan saluran berkat, memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, diingatkan, dihibur, disembuhkan oleh firman Tuhan. Kemudian sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik pada malam hari ini. Dipersilakan hamba yang bertugas mengajar pundi-pundi, mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan yang begini bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Parlan pimpin kita dalam doa. Sehingga saat kita ini buat kami dapat mempersembahkan apa yang ada pada kami yang kami tahu semasa berada di hidup. Dan semuanya juga kami persembahkan dengan yang kita semuanya untuk kemudian bekerja Bapa di Terima kasih juga kita kembali hamba-hambamu yang terlalu untuk membawa hidup kita dengan segala berkat yang baik. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. perpuluhan, tantangan, ucapan syukur, kasih, atau persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengembalikan berlipat ganda.
Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini berterima kasih pada hambanya Bapak Dr. Teddy yang pada malam hari ini sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, memberkati putranya, memberkati kesehatannya, pekerjaannya, apa yang dirindukan digumulkan. Terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kita bersyukur berterima kasih pada Tuhan Yesus yang pada malam hari ini kita sembah karena Tuhan sudah memberi kita kesehatan ya. Kita ada di tempat ini, kita tidak di rumah sakit, kita sehat. Tuhan untuk memuji besarkan nama Tuhan itu adalah berkat yang terbesar buat kita dari Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pengumuman selanjutnya sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 seperti pada malam hari ini, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Terima kasih sama leader singer pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan memberkati apa yang dirindukan dan dikumpulkan. Puji nama Tuhan. Tim musik Tuhan berkati, Tuhan mendengarkan doa apa yang tim musik rindukan, apa yang tim musik perkumpulkan ya. LCD Sound System Tuhan memberkati, dan seluruh sidang jemaat Tuhan baik yang di atas yang di bawah yang sampai pada saat ini detik ini masih tetap setia mengiring Tuhan. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan puji. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah pimpin ibadat kami dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman-Mu saat ini mengingatkan kami, menyadarkan kami, menguatkan kami, agar supaya di dalam kehidupan kami tetap sabar, menunggu waktu yang indah Tuhan membuka pintu-pintu berkat bagi kami semuanya. Tuhan mengetahui kebutuhan kami. Terima kasih.
kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu pada kami semuanya, bahkan pada anak-anak yang tidak tampak hadir pada saat ini. Kami berdoa bagi hamba-Mu, agar Dr. Teddy yang Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam pelayanannya, kerinduannya, keluarganya, pekerjaannya, kesehatannya, di mana Dr. Teddy berada, Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, memberkati kami semuanya yang hadir. Kami teringat anak-anak kami yang sekolah, kuliah, yang kos Tuhan, anak-anak kami yang makan skripsi. Kiranya Tuhan tambahi semangat belajar, dijauhkan dari pergaulan yang jahat, dan jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil, memberkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih, memberkati Tuhan pekerjaan Tuhan GP Galilea serta Tuhan kegiatannya. Tuhan turut campur tangan, memberkati saudara-saudara kami yang di luar kota, luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Tuhan selalu melindungi, memberkati keamanan yang ada. Dari sekte apapun juga, Tuhan memberi kekuatan dan rasa tanggung jawab, memberkati para dokter, medis, perawat Tuhan di mana mereka banyak sekali di kota Surabaya. Lingkupi dengan kuat kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan berkuat untuk menolong Tuhan buat orang-orang sakit yang mereka perlu pertolongan daripada Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, terima kasih, memberkati persembahan anak-anak Tuhan GP Galilea. Dan Tuhan mengetahui akan kemampuan mereka. Tuhan mengetahui akan keadaan mereka. Yang belum mengerti persembahan, tolong Tuhan buka jalan bagi mereka mengerti persembahan yang diberkati berlimpahan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami sudah membawa pemerintahan bangsa negara Indonesia kami tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya, sehingga hamba-hamba Tuhan yang layak pekerjaan Tuhan leluasa, banyak jiwa datang bertobat dibakar di salib Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Presiden, Wakil Presiden, para petinggi menteri pusat sampai daerah, anggota DPR dan pusat sampai daerah, dengan 132 kota Surabaya, selamatkan mereka, dan mereka bekerja menurut firman Tuhan, diberkati Tuhan dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kota Surabaya kami. Terima kasih. Selamatkan kota Surabaya kami Bapak. Anak-anak Tuhan di mana mereka berada, namun itu dijaga, dijauhkan dari segala perkara-perkara yang jahat. Tuhan, syukur dan terima kasih. Tuhan, kami juga menyerahkan syukuran pada malam jam ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa Tuhan sucikan, kuduskan anak-anak Tuhan tempat boleh menikmati dan sehat, dan jauhkan dari segala perkara yang Tuhan tidak kehendaki. Ini adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami, keluarga kami, GP Galilea Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, Roh Kudus kuatkan kami. Penuhi kami Roh Kudus, kami perlu pertolongan daripada Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Bapa. Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa. Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami. Ampunkan kami Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa. Syukur dan terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa. Syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kita akan tinggalkan ruangan yang suci ini Tuhan, balik ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi Bapak. Itulah sebabnya kami memohon berkat dan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan usahamu, diberkati akan buah kandunganmu, diberkati sekolah kuliahmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan pulang dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra dan Roh